Itu pengalaman yang tak pernah saya lupakan pertama kali pergi ke sauna atau spa publik. Di sini harus TELANJANG alias tanpa busana. Halo warga sedunia, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Lurah di Belgia. Kali ini saya akan bercerita sedikit tentang culture shock atau hal-hal yang membuat saya terkejut atau bengong atau kaget ketika pertama kali pindah ke Belgia. Nah, ini hal-hal yang terjadi di sini mungkin tidak ada di Indonesia ataupun sebaliknya. Pengen tahu apa saja yang membuat saya kaget ketika pertama kali tinggal di Belgia? Tonton videonya sampai habis. Bahasa adalah problem nomor satu yang saya hadapi ketika baru pertama kali pindah ke Belgia. Dan di Belgia ternyata ada 3 bahasa resmi yang digunakan orang-orang di sini, yaitu bahasa Belanda, bahasa Prancis, dan bahasa Jerman. Tidak ada yang namanya bahasa Belgia ya. Nah, saya tinggal di daerah Flanders. Jadi, orang-orang di sini menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa sehari-hari. Nah, saya pun ikut kursus masuk ke sekolah untuk belajar bahasa Belanda. Yang menjadi masalah sekarang, kalau saya pergi ke wilayah Wallonia, ya, tidak jauh dari rumah, orang-orang di sana hanya menggunakan bahasa Prancis. Jadi, bahasa Belanda yang saya pelajari setiap hari di sekolah dan saya praktekkan juga di wilayah lingkungan di mana saya tinggal, itu sama sekali tidak ada artinya. Karena semua mulai dari menu makanan, rambu-rambu di jalan itu menggunakan bahasa Prancis. Nah, yang paling bikin kaget itu kalau saya ingin liburan ke daerah yang berbahasa Prancis. Misalnya, saya punya buku panduan liburan ke kota Reisel, ya. Kalau saya ikutin GPS, nanti akan ketemu tanda kota Lille. Jadi dari Reisel, bahasa Belanda, kalau udah masuk ke wilayah Prancis, berubah namanya menjadi Lille. Jadi, kota pun ditranslate ke bahasa masing-masing. Itu yang bikin puyeng, ya. Jadi, beruntung sekali di Flanders, orang-orang bisa ngomong lebih dari 3 bahasa. Ada bahasa Belanda, bahasa Prancis, bahasa Jerman, dan juga bahasa Inggris. Jadi, saya tidak begitu ada banyak masalah tinggal di sini, ya. Yang jadi masalah, ya, kalau saya pergi ke wilayah Wallonia yang hanya menggunakan bahasa Prancis. Mereka sama sekali sampai saat ini ya, belum pernah melihat orang yang tinggal di sana bisa fasih ngomong bahasa Belanda, bahasa Jerman, atau bahasa Inggris. Sementara di Indonesia, kalau saya ketemu dengan teman dari Jawa, atau dari Maluku, atau dari Irian Jaya, ya kita ngomongnya dalam bahasa Indonesia. Jadi sama sekali tidak ada masalah. Selanjutnya yang membuat saya kaget adalah bertamu ke rumah orang. Iya, di sini di Belgia mereka sangat disiplin dengan waktu. Hidupnya teratur. Jadi pagi dari Senin sampai Jumat mereka kerja, Sabtu Minggu digunakan untuk keluarga. Jadi apapun itu kita harus selalu membuat janji. Mereka selalu menggunakan agenda. Ya, tidak ada istilahnya nyelonong boy. Jadi kalau ada waktu kita ke rumah orang ya, langsung bertamu. Tidak boleh itu, harus ada janji sebelumnya. Ketemu orang tua pun mereka di sini harus pakai janji, ya. Jadi saya pernah pertama kali waktu baru-baru tinggal di Belgia dan belum tahu sistem ini, ada teman nelpon, "Gus, saya undang makan ke rumah yuk." Wah, saya udah seneng banget kan diundang makan di rumah orang Belgia. Dia nelpon bulan Februari ya. Dia nanya, apakah saya ada waktu free tanggal 15 Mei. Bayangkan ya, nelpon bulan Februari untuk ngajak makan ke rumah bulan Mei. Gitu waktunya di sini harus nunggu lama ya. Jadi, di sini bertamu itu harus selalu pakai janji, harus menggunakan agenda, harus nanya dulu kapan kedua belah pihak bisa bertemu atau berjumpa di rumah atau di luar rumah ya. Karena orang-orang di sini juga sangat menghargai yang namanya privacy ya, kehidupan pribadi masing-masing. Jadi kalau mereka tidak ada janji,
Ya, jangan datang ke rumah orang tanpa janji ya. Mungkin mereka sedang istirahat atau sedang meluangkan waktunya khusus untuk keluarga. Atau mungkin juga sedang bekerja ya. Sementara di Indonesia, orang kalau mau bertamu, ya datang dulu ke rumah, ketok pintu, bel pintu. Kalau ada orang ngebuka pintu, berarti ada orang di rumah ya. Itu saya sering terjadi ketika sedang liburan di Bali. Jadi tetangga ngelihat ada mobil di depan rumah, itu artinya saya sedang ada di rumah. Mereka langsung nyelonong, ketok-ketok pintu. Tante-tante sebelah datang, ngetok pintu dan bilang, Gus Bang, masih punya terasi nggak? Jadi kalau orang datang untuk minta terasi, ya yang ada akhirnya ngobrol ya. Sementara di sini waktu itu sudah ditentukan. Kalau datang untuk 1 jam, 2 jam, ya harus begitu. Nggak ada yang namanya ngobrol sampai lupa waktu. Nggak ada. Jadi semua sudah teratur, semua dijadwalkan menurut agenda masing-masing ya. Jujur, sejak tinggal di Belgia, saya sangat jarang nonton TV. Itu paling banter saya nonton TV kalau lagi habis makan siang, saya nonton berita jam 1 siang. Atau sebelum makan malam, saya pasti nonton berita jam 7 malam di TV. Nah, di sini tidak ada namanya banyak sinetron seperti yang ada di Indonesia. Saya tahunya cuma ada 2 sinetron, yaitu dengan judul Taste dan Family. Ya. Dan 2 sinetron ini pun sudah umurnya lebih dari 25 tahun. Ya. Jadi, pemainnya itu dari bayi sekarang dewasa tetap main di situ. Nggak berganti-ganti, judulnya juga tetap sama. Sementara di Indonesia, saya itu waktu dulu tinggal di Bali, suka juga nonton sinetron ya. Terus sekarang kalau lagi liburan di Bali, pasti ikutan nonton sinetron. Karena ibu doyan nonton sinetron dan juga keluarga di kampung ya. Nah di Indonesia, sinetron itu mulai dari pagi sampai pagi lagi, setiap channel ada sinetron. Orang-orang tuh kalau sudah nonton sinetron, nggak mau ngapa-ngapain. Kalau sinetronnya lagi ada adegan nangis, ikutan nangis. Kalau sinetronnya lagi marah-marahan, ikutan marah. Dan juga ada banyak serial seperti FTV ya. Di FTV itu, kadang judul-judulnya itu aneh dan bikin saya tersenyum-senyum sendiri. Seperti ini nih contohnya. Terus di acara TV di Belgia tidak ada yang namanya acara gosip. Tidak ada. Yang banyak itu acara talk show tentang politik, tentang aktualita ya, tentang masalah-masalah yang terjadi saat itu di Belgia. Jadi mereka kebanyakan acaranya berdiskusi. Dan diskusinya itu pun tidak ada yang saling ngotot-ngototan. Biasa aja, jadi si A mengeluarkan pendapat, si B punya pendapat lain, nanti dicari jalan keluarnya ya. Sementara di Indonesia, ada banyak sekali acara gosip ya. Nah, dulu waktu saya di Indonesia, saya masih ingat paling suka nonton acara KISS, kisah seputar selebritis. Mwah! Tahu kan? Mungkin generasi saya dulu pasti tahu itu. Terus ada lagi satu acara gosip yang musiknya serem, nada suara penyiarnya juga tegang, serem. Itu acara silet. Seperti ini nih suaranya. Apakah yang akan terjadi dengan Pak Lurah di Belgia? Semuanya akan dikupas secara tajam, setajam silet. Kayaknya kurang serem ya. Yaitu tadi contohnya silet atau KISS. Itu acara gosip yang dulu pernah saya sering tonton ya. Mungkin sekarang masih banyak ada lagi. Itu intinya kalau di Belgia itu urusan pribadi masing-masing, urusan selebritis, mereka nggak ada yang peduli. Semua ngurus kehidupan sendiri-sendiri. Yang penting kerja, dapat uang, bisa makan, dan membahagiakan keluarga. Mungkin tradisi juga ya. Kalau kita di Indonesia memang rata-rata masih suka ngegosip, gosip, gosip, gosip. Terus ada lagi satu acara TV yang
waktu pertama kali saya nonton bikin saya kaget dan mata langsung terbelalak begini. Itu judul acaranya Naked Attraction ya. Sebenarnya format aslinya itu dari Inggris tapi disiarkan juga di TV di Belgia. Nah, itu semacam Take Me Out ya kalau di Indonesia. Jadi acara mencari jodoh. Sesuai dengan judulnya, pesertanya itu harus telanjang bulat-bulat alias tanpa sehelai benang pun. Jadi acara ini murni mencari jodoh berdasarkan fisik, bentuk fisiknya, telanjang bulat-bulat. Jadi semua bagian tubuhnya nanti disorot satu persatu dari bawah, dari kaki ke atas sampai ke ujung rambut, telanjang ya. Intinya acara TV di sini nggak ada yang istilahnya disensor. Jadi kalau memang acara itu tanpa busana, ya ditonton tanpa busana ya. Dan orang-orang juga karena mungkin terbiasa, jadi nggak banyak yang nonton, jujur. Itu juga karena saya lagi ganti-ganti channel ya, habis berita mau nonton apa, ternyata nongol yang itu. Jadi lumayan bikin terkejut ya. Sementara kalau di Indonesia, kita lihat sendiri akhir-akhir ini, film kartun pun ada sensornya, bayangkan. Film kartun, mungkin ada kelihatan bagian dadanya ya, kartun ya, film kartun kelihatan ada bagian yang menurut mereka itu seksi, itu di blur, disensor. Lanjutin ngomong masalah telanjang atau tanpa busana alias tanpa sehelai benang pun, di publik spa atau sauna di Belgia juga sama. Ini pengalaman pribadi saya pertama kali ketika diajak teman untuk rileks di sebuah spa atau sauna ya di Belgia. Saya udah bawa barang banyak ini ya, tas gede, handuk, batjas ya, bathrobe gitu, terus celana renang dan sebagainya. Nah, ketemu teman langsung di tempat sauna itu, sauna publik, jadi cowok cewek itu gabung ya. Nah, di locker saya buka baju, saya pakai celana renang, mau turun, dia bilang begini, "Gus, mau ngapain kamu di sini?" Loh, emang kenapa? Di sini itu harus tanpa busana alias telanjang bulat-bulat. Saya pun, what? Jujur ya, saya kan orangnya pemalu. Maklum masih orang Indonesia ya, jadi belum terbiasa. Ya, jadi saya turun tetap pakai batjas, bathrobe ya, seperti kimono itu. Di bawah itu lokernya di atas, di bawah itu semua orang, laki perempuan itu melenggak-lenggok tanpa sehelai benang pun. Relax di kolam renang, di sauna, di jacuzzi, cuek bebek. Sementara saya pertama kali masih bingung mau ngelihat kemana, ngelihat ke atas atau ngelihat ke lantai atau ngelihat ke tengah-tengah, kesannya kok ngintip gitu ya, jadi bingung. Nah, hari pertama itu saya ngelihat, wah, untung ada di kolam jacuzzi ya. Jacuzzi itu bak yang ada tekanan airnya untuk dipijat itu, yang ada gelembung-gelembung itu. Nah, belum ada orang, saya langsung nyemplung ke situ ya, dengan harapan pengen rileks daripada jalan diliatin orang gitu. Jadi di bawah air kan nggak kelihatan ya segini gitu. Ternyata di tempat itu datang lagi ibu-ibu, datang lagi pasangannya, terus keluar, datang lagi yang lainnya. Nggak pernah sepi. Sementara saya udah kelamaan di dalam jacuzzi itu, pingin keluar tapi malu. Nunggu, mungkin berjam-jam, kulit di jari tangan saya ini udah kayak mayat ya, karena airnya kan anget ya, jadi kelamaan di situ. Itu pengalaman yang tak pernah saya lupakan pertama kali pergi ke sauna atau spa publik. Di sini harus telanjang alias tanpa busana. Ketika saya berkunjung ke rumah-rumah teman, ya, saya sering melihat rumah mereka kebanyakan pintunya terbuka, pintu gerbang terbuka ya. Jarang ada pagar tembok yang tinggi-tinggi ya. Paling banter di sini dipakai pagar dari tanam-tanaman ya. Jadi tingginya pun semeter, nggak ada yang sampai 2 meter lebih gitu. Dan saya melihat di sini tidak ada yang namanya satpam atau security. Nggak pernah saya lihat di sebuah rumah atau kompleks rumah mewah pun ada security di depan kompleks itu. Termasuk di bank ya. Di bank-bank di sini saya tidak pernah ada melihat security di depan bank menjaga bank itu dari potensial orang-orang yang ingin merampok. Nggak pernah. Nggak ada security, nggak ada satpam, di rumah juga begitu, pintunya kebuka-kebuka, mungkin karena
Mereka sudah merasa aman ya, jadi nggak pernah ada penjagaan ketat. Sementara di Indonesia, namanya perumahan, pasti ada satpamnya tuh. Kan ada pintu masuknya itu dijaga satpam mau kemana. Terus di bank-bank banyak satpam security, termasuk di supermarket 24 jam itu kadang ada satpamnya ya. Kalau di sini benar-benar merasa aman. Saya pun awalnya semenjak kejadian di Italia pernah ditodong pakai pistol, jadi trauma. Di sini awalnya saya juga takut, jadi semua pintu saya kunci. Ternyata setelah itu sudah mulai terbiasa dan semuanya terbuka lebar-lebar tanpa masalah. Bersyukur, semoga saja sampai saat ini ya belum ada yang namanya tindak kejahatan yang terjadi. Semoga saja tidak ya. Oke, itulah tadi Culture Shock edisi pertama. Hal-hal yang membuat saya terkejut, kaget, dan bengong ketika pertama kali pindah ke Belgia. Nah, buat kalian yang suka dengan tema ini, nanti akan saya lanjutkan ke bagian yang kedua. Pokoknya ditunggu saja ya. Dan kalau kalian suka dengan channel ini, boleh silakan kalian subscribe, komen, share, dan tekan tanda lonceng. Jadi kalau nanti nongol episode nomor 2 tentang Culture Shock ini, kalian akan mendapatkan notifikasinya. Oke? Terima kasih banyak sudah menonton video ini ya. Dan sampai berjumpa lagi di edisi berikutnya. Salam sehat.